Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat ya. Nah, di Indonesia itu terdapat dua musim ya. Ada musim penghujan sama musim kemarau atau musim panas. Nah, kira-kira kalian tahu nggak saat musim hujan air itu diserap oleh tanah ya. Air diserap oleh tanah dan kemudian kira-kira air itu perginya kemana ya? Ya, setelah diresap oleh tanah, kemudian beberapa bulan lagi akan terjadi hujan lagi. Nah, kira-kira bagaimana perjalanan air ya dari hujan diserap oleh tanah, kemudian dia melalui saluran perairan yang biasanya di depan rumah kita, ya kita bisa bilangnya itu adalah got biasanya. Nah, kira-kira kemana saja dan apa yang dialami dan pengalaman si pasukan air ini? Yuk kita simak aja perjalanan pasukan air. Kisah perjalanan pasukan air dari hulu ke hilir. Alkisah turunlah pasukan air ke bumi berupa hujan. Sebagian dari mereka berpencar ke bawah tanah, sebagian lagi mengalir di permukaan. Mereka melewati hutan. Loh, kok pohonnya ditebangi? Wah, kalau pohonnya ditebangi, airnya akan semakin surut. Tuh kan, sampai di desa, para petani kecewa karena sawahnya kering. Mereka lalu terus berjalan dengan lumpur dan kotoran menempel di badan. Di kota, saat hujan deras datang, jumlah air kotor yang semakin banyak menyebabkan permukaan air cepat meninggi. Akibatnya, banjir. Para penduduk terlihat sedih rumahnya tergenang. Mereka pun pergi ke kawasan industri. Di sana, mereka kaget melihat limbah kotor dibuang ke sungai. Tak terkecuali limbah racun ikut mendekat. Akhirnya sampailah mereka di hilir. Ih, kotor sekali. Mereka lalu berkumpul mencari tahu mengapa bencana tadi terjadi. Kalian mau tahu juga kan? Aha, itu dia. Seharusnya hutan jangan ditebang. Jadi para petani dapat tersenyum dan penduduk kota pun riang gembira. Pabrik seharusnya membangun IPAL sehingga limbah kotor tidak langsung dibuang ke sungai. Jadi pasukan air tidak sekotor itu. Begitu pentingnya air bersih untuk kehidupan kita semua. Dijaga bersama ya. Nah, bagaimana video pendek yang menceritakan tentang perjalanan air? Nah, ternyata jika kita manusia melakukan penebangan hutan secara liar, kemudian membuang limbah pabrik sembarangan tanpa ada melalui instalasi pengolahan air limbah dulu. Nah, itu bisa mengakibatkan air ya yang ada di lingkungan kita itu menjadi kotor. Nah, bagaimana air menjadi kotor? Ya, yang pertama yang tadi ya kan ada penebangan pohon. Ya, penebangan pohon secara liar ya, bukan tebang pilih. Kemudian jumlah air semakin sedikit. Nah, karena pohon ditebang otomatis tidak ada atau air yang diserap oleh pohon itu jadinya sedikit, ya kan?
Akhirnya mengakibatkan jumlah air semakin sedikit. Kemudian ketiga, petani tidak mendapatkan air untuk sawahnya karena di sekelilingnya sudah kering, tidak ada air. Nah, kemudian keempat, terjadi banjir. Ingat, di perkotaan itu sudah tidak ada daerah resapan ya. Daerah resapan atau kita bisa bilangnya seperti lahan, seperti tanah kosong. Nah, itu kalau di perkotaan itu sudah jarang. Semua di perkotaan itu sudah bangunan permanen, ya kan. Jadi air susah untuk menyerap. Nah, kemudian yang kelima, pembuangan limbah pabrik tanpa melalui proses IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Jadi standarnya lebih baiknya pabrik-pabrik itu ketika hendak membuang limbah cairnya itu harus melalui IPAL. Ya, jadi diolah dulu. Jadi dari limbah yang sangat berbahaya, yang sangat kotor sekali itu diolah sehingga lebih jernih kembali, ya kan? Jernih kembali kemudian baru dibuang. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika hutan itu lestari? Ya, jika hutannya lestari, pohon-pohon di sekeliling kita masih banyak, apa yang terjadi? Yang pertama adalah petani dapat mengairi sawahnya, ya kan? Kenapa petani dapat mengairi sawahnya? Karena jumlah airnya itu melimpah. Karena jumlah air melimpah, kemudian diserap oleh tanah dan diserap oleh pohon dengan baik. Kemudian tidak terjadi banjir. Ya, artinya ketika pohon itu masih banyak ya di sekeliling kita, air yang turun hujan, ya kan, turun hujan, air yang jatuh ke tanah itu dapat diserap oleh tanah, kemudian diserap oleh pohon. Jadi tidak terjadi banjir. Kemudian ketika tidak terjadi banjir, jumlah air melimpah, petani bisa mengairi sawahnya, otomatis masyarakat menjadi senang karena airnya tetap bersih, ya. Air tetap bersih, pabrik-pabrik juga sebelum membuang limbah cairnya, mereka melalui instalasi pembuangan air limbah terlebih dahulu. Nah, kalian sudah paham ya, mengapa air itu bisa kotor, air bisa memiliki rasa yang tidak enak, memiliki bau yang tidak sedap, itu karena apa? Kalian sudah tahu ya. Ya, salah satu contohnya adalah karena adanya limbah, kemudian penebangan pohon secara liar. Nah, itu adalah beberapa contoh penyebab dari air yang ada di sekeliling kita menjadi kotor. Nah, agar tetap bersih adalah ya itu tadi, kita melestarikan alam ya, kita melestarikan pohon-pohon, kemudian tidak membuang sampah ya, tidak membuang sampah, tidak membuang limbah apapun yang berbahaya ke sungai. Nah, seperti itu. Oke, semoga pengalaman kita hari ini sangat bermanfaat dan wawasan kita semakin luas.